Mendaki gunung bukan cuma membuat kita menikmati pemandangan, tapi juga menjadikan kita melambat di dunia yang terlalu cepat, merendahkan ego yang terlampau tinggi, dan menyembuhkan sakit hati yang tak mampu diceritakan. Selesai makan siang roti dan camilan, langkah kembali menggerus tanah merah. Webbing diikatkan pada batang terkuat. Kata Cebong akan ada beberapa trek semi-vertikal seperti ini. Nanti di depan ada webbing lagi? Ada pemasangan webbing lagi? Ada. Ya udah ini aja dulu. Iya. Di webbing tadi udah diikat. Bawah. Wow, lumayan juga licinnya. Kerelnya mas. Iya juga ya. Oke. Alih-alih gentar, saya yakin kami semua malah merasa gembira. Sepoi angin berubah kencang, menggiring gerimis membasahi tubuh. Kemudian hilang, kemudian hadir. Tak tentu. Nggak apa-apa lah mang. Enggak aman sih, aman masih. Ya, apa yang diharapkan dari musim seperti ini? Perhatian saya beralih pada tumbuhan kantong semar yang terbilang besar. Mungkin paling besar dibanding yang pernah saya lihat di hutan lain. Oh, banyak ya. Ini sampai ke sini. Biasanya Apa? Wih, gede banget. Saya segini. Ini yang terbesar yang pernah saya lihat. Dulu pernah lihat terakhir di Aceh, di Gunung Leuser, besar tapi tidak sebesar ini, Miss. Dari jengkal saya sudah lebih ya. Iya. Gede bage. Sudah sejauh apa kami berjalan? Cukup jauh sampai walkie-talkie tidak mampu menghubungi kemah. Monitor, Gento. Pos 1 masuk. Tidak ada jawaban. Jalur tipis berhiaskan jurang di kiri kanan menakutkan sekaligus mengagumkan. Mungkin inilah kenapa beberapa orang berkata bahwa Tangkit Tebak adalah raungnya Lampung. Saya kurang setuju. Gunung Raung memang cantik, tapi Tangkit Tebak memiliki kecantikannya tersendiri. Kalau bicara soal kesulitan, Tangkit Tebak juga tidak bisa diremehkan. Gunung ini bukan untuk semua orang. Daya jualnya bukan pemandangan, melainkan halang rintang. Sesekali saya pantau Arya yang tampak kurang fokus dan kurang sigap berpijak. Yang depan, bukan. Yang ini. Jangan cari ini Nah. apa? Santai aja. Cari yang enak Tongkatnya pegangannya. lempar dulu, coy. Saya berbisik pada Misbah. Apakah Arya juga anggota Mahepel? Misbah bilang setaunya bukan. Pengalaman mendakinya pun sama sekali tidak kami ketahui. Tapi apa boleh buat? Misbah memang meminta bantuan Astri untuk mencarikan anggota untuk membantu ekspedisi. Di antara kesibukan juniornya, hanya 3 orang inilah yang bisa Astri carikan, termasuk adiknya sendiri. Baru saja terpikirkan soal kesulitan, gunung ini memberikan tambahan tantangan. Hujan membasahi tubuh kami. Kali ini tidak seperti sebelumnya, tidak kunjung berhenti. Hujan, Miss. Hujan. Udah mulai hujan. Jas hujan sudah mulai bekerja. Hari belum terlalu sore, tapi langit muram sekali. Akankah kami tetap pada rencana, ataukah ekspedisi ini berakhir bencana?
Awas licin. Yang tadinya hutan lumut hanya sesekali ada, kini utuh, hijau menyala di sana-sini. Angin riuh meniup kami. Di kanan dan kiri jalur tipis ini terdapat jurang. Sedikit saja oleng, jatuh akibatnya. Giliran angin berhenti, hujan pun kembali. Kian deras dan enggan pergi. Perlahan membasahi tubuh yang dilapisi jas hujan. Entah basah karena rintik, atau karena keringat yang terperangkap. Kami pun tiba di pos 3, dengan ketinggian masih di kisaran 1900-an mdpl. Sebagai pengingat, pos 2 juga berada di ketinggian 1900-an mdpl, cuma beda 50 meter vertikal. Padahal jalurnya sudah teramat panjang, berarti dari tadi kami cuma naik turun. Angin sangat kencang. Hujan juga. Saking kencangnya hujan, miring-miring. Ini sudah hampir jam 3 sore. Sudah 3,5 jam berlalu sejak pos 2. Hampir 6 jam berlalu sejak kami meninggalkan kemah. Wah, pacet biasa. Tuh, ih, 3 lagi. Nice people, guys. Pakai cairan apa tuh kalau boleh tahu? Nah, hand sanitizer aja. Langsung Tuh. Bisa sekarang ya. Ngeri juga ya. Nice people. Di mana pasang lebihnya? Ini di jalur yang ini, Bang. Oh, naik ke atas itu. Oh, nggak melipir ya? Dengan sigap, Cebong kembali memasang webbing di situs lain. Kali ini titik panjat lebih curam lagi. Saya baru teringat, gunung ini membuat saya merasakan nostalgia terhadap Gunung Salak. Jalurnya serupa, tapi tak sama. Hati. Syahdan, pembukaan jalur dan tanah gembur yang jarang dilalui membuat Gunung Tangki Tebak terasa lebih sulit lagi. Kami terus berjalan melintasi hutan lumut. Beberapa kali kaki terjerembab di daratan humus yang tidak stabil. Hawa segar menghiasi hidung. Ternyata yang membuat kita rindu terhadap suasana hutan bukan cuma pemandangan dan keheningannya saja, wanginya juga. Rasa kesal mulai menyelimuti kalbu. Kaki tidak capek, tubuh tidak pegal, tapi energi terkuras. Walau beberapa kali mencamil di sepanjang jalan, tidak bisa dimungkiri bahwa yang kita butuhkan adalah makan besar. Hidangan hangat yang mengenyangkan perut. Lezat sekali. Fokus, jangan melamun tentang makanan dulu. Ayolah, di mana puncak Tangki Tebak? Gumam saya dalam hati. Hutan rimba seakan menjawab. Tepat pukul 16 WIB, kami tiba juga di puncak Gunung Tangki Tebak. Puncak, Pak. Alhamdulillah. Iya, puncak, Nak. Ya. Puncak. Alhamdulillah. Nice. Puncak, Misbah. Mantap. Gimana, Mang? Pertama kalinya muncak gimana Asli ya? seumur-umur baru ini. Baru kita apa ya? Alhamdulillah. Sampai mantap. Nuhun, Mang. Nuhun kesadayana. Mantap. Sampai kita di puncak Tangki Tebak. Kegembiraan membuncah. Hujan yang masih merintik tidak menghalangi rasa bahagia. Gunung ini benar-benar rapat sampai ke puncaknya. Tidak ada celah sama sekali untuk menikmati pemandangan dari atas puncak. Hanya pelang penanda yang membuat kami percaya inilah lokasinya. Tentu Misbah tidak gegabah. Dia menyamakan titik koordinat dengan yang ada di peta. Sudah dipastikan, kami berdiri di puncak Gunung Tangki Tebak 2115 mdpl. Tanpa berlama-lama, setelah selebrasi saya dan rombongan kembali turun. Hari makin temaram.
Dengan segala residu hujan, melangkah turun lebih sulit dibandingkan naik. Beberapa kali saya dan yang lain terpeleset. Gongnya adalah ketika luka saya di kaki kiri akibat pendakian sebelumnya yang belum mengering terbentur akar. Rasanya luar biasa sekali. Kantuk yang sempat memenuhi diri mendadak hilang. Saya harus berhenti sejenak untuk mengobati. Infeksi adalah hal berbahaya yang efeknya tidak langsung hari ini. Di kejauhan senja sesekali terlihat. Dibelai kabut yang melintas dengan cepat. Angin tidak memberi keringanan. Air sisa hujan yang tertinggal di tubuh kini menjelma es ketika tersapu angin. Matahari merah jambu perlahan hilang, berganti gelap. Lampu yang terkait di kepala dinyalakan. Saya coba hitung ritme langkah, ternyata waktu kami berjalan turun dengan naik sama lamanya. Saya membatin, ini akan menjadi perjalanan panjang. Gulita memperparah keadaan. Saya beberapa kali terjatuh. Aman? Wah, lihat Miss. Foto. Masih bisa itu? Beberapa kali juga terdapat percabangan yang menipu. Terlihat seperti jalur, padahal bukan. Kemungkinan rute hewan. Diki dan Arya tertinggal sedikit jauh di belakang. Maka dari itu saya selalu teriak, memastikan mereka masih ikut rombongan. Mereka menyahut dari kejauhan. Begitu terus. Sampai di satu ketika, saya dan 3 kawan melewati percabangan paling menipu. Saat saya memanggil Diki dan Arya, tidak ada lagi sahutan. Kami berempat berhenti melangkah. Mencoba teriak lebih keras, namun angin menyapu suara dengan lebih keras lagi. Kalau begini tidak ada gunanya. Tapi kami yakin mereka tersesat. Kemungkinan besar di persimpangan terakhir. Kami pikir yang bisa dilakukan adalah berjalan terus hingga tiba ke campground, di mana ada walkie-talkie yang dipegang Gento. Dengan begitu, kami bisa berkomunikasi dengan Diki dan Arya. Ada nyalain kok. Ada kabar nggak? Diki. Ini anak nggak bisa di ini. Nah, Mana posisi? Ini udah pada nyampe nih. aman posisi? Dik, di mana Dik? Posisi Dik? Sekitar 8:30 malam, kami berempat tiba di kemah. Itu berarti hampir 12 jam kami berjalan. Wah, Disambut wajah semeringah Gento. Entah lega karena kami tiba, entah lega karena akhirnya dia tidak sendirian. Namun kami belum merasa lega. Tanpa Mbak Bibu mencari keberadaan Diki dan Arya. Untungnya Diki merespons dari balik walkie-talkie. Lebarnya begitu. Masalahnya bagaimana cara mengarahkan mereka? Nah, itu Memberitahu kanan ciri-ciri jalur tidak efektif. Gimana belasan udah ngerti-ngerti. Dalam gelap, hutan rimba mudah membuat manusia berputar-putar. Misbah berkata kalau setengah jam lagi masih tidak ada tanda-tanda mereka mendekati tenda, beberapa dari kami harus menyusul. Sepertinya memang sudah harus dijemput Marki jam. berdua. Mereka makin entah kemana. Mau tidak mau, Cebong harus kembali menyusuri jalur. Ditemani Gento, mereka mencari Diki dan Arya. Waktu berlalu dengan sedikit menegangkan. Setelah beberapa puluh menit berlalu, Diki dan Arya berjalan ke tenda diiringi Cebong dan Gento. Meski tampak lelah, tapi dalam kondisi tubuh yang sehat walafiat. Kenapa harus bersusah payah mendaki gunung? Untuk belajar menaklukkan diri sendiri. Kenapa harus masuk hutan? Karena alam raya adalah guru terbaik. Kenapa mendekati ganasnya rimba?
karena rasa takut harus dikalahkan. Kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, coba evaluasi dulu diri sendiri sebelum menyalahkan orang lain. Coba cari cara membereskan masalah, bukan cari siapa yang salah. Apalagi cari masalah. Esoknya, seberes sarapan, kami berkemas dan bergegas turun. Segala keceriaan yang sempat hilang sudah kembali datang. Kami melangkah dengan lebih bersemangat setelah Mas Bams memberitahu bahwa Embo akan masak banyak hari ini. Mentari sedang berkilauan tatkala saya dan rombongan tiba di ladang. Hari seterik ini membuat saya merasa hutan hujan yang kami tapaki berbeda dimensi. Tadi ngopi jengnya. Hei. Awas. Kami menunggu giliran ojek yang jumlahnya terbatas dengan mengobrol bersama warga lokal termasuk ayahnya Cebong. Hari-hari momen tong kudu diatakeun deui tah. Jadi tuh gitu, ke masang jaring tuh. 3 kali. Pas masang jaring, beres metangkeun jaring baru burung cocor satu. Ih, tahu-tahu udah kayak gini. Sini dulu. Kerja. Apa, Pak? Ya ke sini. Sini enggak. Kalau ini jangan katanya. Apa, Pak? Gitu lihat tuh. Lempar jangan. Oh, jangan, Pak. Kemudian giliran saya dibawa turun. Loncat-loncatan di jok motor. Sekitar setengah jam kemudian, kami kembali juga ke rumah Mas Bams. Layaknya seorang pelindung yang mengayomi, Mbok menyambut kami. Benar adanya. Dia sudah mempersiapkan sajian makanan yang lezat. Kami berkumpul dan makan di halaman belakang yang kata Mbok akan jadi kedai kopi. Sayangnya, saya dan keempat tim tidak bisa berlama-lama di desa. Seberes mandi dan packing, rombongan harus berpisah dengan desa Cipta Mulya dan para penghuninya yang teramat hangat. Berpisah dengan Mas Bams, Cebong, juga Mbok yang tidak mampu menahan air matanya. Sampai 7. Sumpah sedih gue yang sumpah ya. Gento ya sini. Gento ditinggal. Ada yang mau mobil. Gento. Aneh, hati saya seolah dicubit. Baru juga pergi, tapi sudah merasa rindu. Inilah anugerah dan kutukan berkelana. Anugerahnya, kita akan menemui orang-orang baru yang beberapa di antaranya menjadi kawan baik. Kutukannya, kita harus siap berpisah dengan kawan baik yang baru kita temui. Namun tidak perlu disesali, karena di antara selamat datang dan selamat tinggal, kita selalu bisa melihat hal baru, belajar hal baru, menghargai hal baru, dan menciptakan kenangan baru. Salam literasi, salam lestari, tim Atap Negeri, menyusuri jalur sunyi.